Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita kirimkan selawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri. Kami ini sahabat dari Bapak Haji Karim, pemilik Pondok Pesantren Modern Jabal Uhud ini. Beberapa hari yang lalu kami menyampaikan kepada beliau bahwa 2 hari dari kemarin sampai hari ini kami ada perjalanan tugas dari Makassar ke Parepare, kemudian lanjut ke Pindrang. Saya minta kepada Pak Haji untuk diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dengan anak-anakku sekalian, karena ini mumpung saya lewat mumpung saya lewat. Saya sendiri sudah pernah datang ke sini. Ini sudah yang kedua kalinya saya datang. Karena kami akan melanjutkan perjalanan ke Makassar, mungkin pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit pencerahan kepada anak-anakku sekalian. Ya, pertama kita bersyukur karena sekarang ini kita berada pada suatu tempat yang sangat baik. Kita berada di suatu lingkungan yang sangat baik. Ya, kita berada pada tempat bukan hanya sekedar untuk belajar bagaimana menjadi hafid, tapi juga menjadi calon-calon pemimpin. Ya, kira-kira siapa di antara Anda semua mau jadi pemimpin? Begitu, semangat, ya. Nah, karena anak-anakku sekalian ini semua dipersiapkan untuk menjadi pemimpin. Minimal menjadi pemimpin rumah tangga, ya. Kalau nanti sudah kawin, sudah punya istri, sudah punya anak, nah jadi pemimpin, namanya pemimpin dari rumah tangga. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak anak-anakku sekalian untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya selama kita belajar di sini, ya. Menimba pengetahuan sebanyak-banyaknya, belajar dari guru-guru kita yang ada di sini, ya, memperbanyak ilmu kita, menimba ilmu dari guru-guru kita, ya. Jangan terlalu banyak tidur, ya. Jangan juga terlalu banyak makan, ya. Biasanya kalau orang banyak makan cepat mengantuk, ya. Ya, nah. Siapa yang paling kuat makan di sini? Katakan, ya. Alhamdulillah, ya. Bagus tawa. Ini anak yang jujur. Nah, anak-anakku sekalian, tentu semua mau menjadi orang sukses. Mau ya? Mau menjadi orang sukses. Jadi dimanapun nanti, apakah kita jadi pengusaha, jadi pegawai negeri, jadi guru, jadi dosen, ya, tentu kita semua bercita-cita untuk menjadi sukses. Ya, siapa yang mau jadi pengusaha di sini? Ya, jangan kasih begini ya. Siapa mau jadi pengusaha? Ya, alhamdulillah. Siapa mau jadi ustaz? Siapa mau jadi orang kaya? Nah, ya, alhamdulillah. Nah, sekarang saya mau sampaikan bagaimana caranya orang untuk menjadi sukses. Nah, sebuah penelitian yang dilakukan oleh salah seorang wartawan senior di Amerika yang bernama Thomas, kenapa saya lupa namanya? Pokoknya namanya Thomas. Ya.
Dia mewawancarai 700 orang sukses di Amerika. Ya, orang sukses itu berarti orang yang sudah banyak perusahaannya, mempekerjakan banyak orang. Ya, seperti tadi anak-anak kalian mau jadi orang kaya ya. Terus diwawancarai 700 orang yang sukses itu, ternyata apa kuncinya kenapa bisa menjadi orang sukses? Nah, ada 10 yang harus dimiliki. Ternyata dari wawancara itu disimpulkan ada 10 ciri karakteristik yang dimiliki untuk menjadi orang sukses. Dari 10 karakter itu yang pertama adalah kejujuran. Ya. Jadi ternyata orang kalau mau sukses pertama harus jujur. Apa itu jujur? Hah? Apa? Berkata dengan benar. Berbuat dengan benar. Ya. Apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Contoh. Ini sama namanya? Haikal. Hah? Aikan. Aikan ini misalnya begini. Dia ambil uangnya bapaknya, tapi dia tidak minta izin. Terus ditanya sama bapaknya, Aikan, kau yang ambil saya punya uang? Aikan bilang, iya pak, betul pak. Ya, saya yang ambil, mohon maaf, tadi saya tidak minta izin. Nah, benar atau tidak? Berarti dia Terus yang di sebelah kiri apa namanya? Fala ini sama dengan Aikan tadi, dia ambil uang bapaknya juga, ya, dia ambil di dompetnya, tidak bilang-bilang karena mau beli apa namanya, mau beli nasi kuning, ya, terus ditanya sama bapaknya, kamu yang ambil tadi, saya punya uang di dompet. Karena Fala ini takut dimarahi ya, maka dia bilang, bukan saya pak. Nah, berarti dia berbohong. Nah, sekarang saya tanya, kira-kira kenapa Fala ini berbohong? Takut dimarahi. Pertanyaannya begini, kira-kira kalau dia berkata jujur sama dengan Aika tadi, kira-kira dimarahi nggak sama orang tuanya? Belum tentu kan? Belum tentu. Boleh jadi kalau orang tuanya baik, justru dia bangga karena anaknya jujur. Jadi kesimpulannya apa? Ya, jujur baik atau tidak? Baik. Nah, jadi kenapa kejujuran ini penting? Ya, pertama, kalau nanti yang mau jadi kaya tadi ya, kalau kita mau jadi kaya itu, kira-kira pekerjaan apa yang bagus yang bisa dilakukan supaya bisa kita menjadi kaya? Hah? Jadi pegawai atau pengusaha? Ya? Kalau mau jadi kaya, jadi pekerjaan yang kita pilih jadi pegawai atau jadi pengusaha? Pengusaha. Nah, kalau orang mau jadi pengusaha yang sukses, itu harus jujur. Kenapa? Karena kalau dia jujur berarti dia dipercaya. Kalau dia tidak jujur berarti tidak dipercaya. Contoh, biasa lihat penjual lansa di pinggir jalan, ya dia bilang berapa ini lansanya, dia bilang 1 kilo, padahal ditimbang ternyata tidak sampai 1 kilo. Berarti dia tidak. Kira-kira kalau saya tahu bahwa ketika saya beli lansanya itu tidak cukup 1 kilo, kira-kira masih mau enggak saya beli lansa di situ? Tidak. Enggak mau lagi. Kenapa tidak mau? Karena kita tidak betul ya? Itulah bahayanya kalau orang tidak jujur. Nah, oleh sebab itu anak-anakku sekalian, tolong diingat ya. Ya. Jadi mulai dari sekarang kita harus membiasakan diri untuk berperilaku jujur. Apapun yang terjadi harus menyatakan kejujuran. Jangan pernah takut. Seperti tadi Fala ya. Jangan pernah takut. Kalaupun nanti akhirnya dimarahin, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Dan saya kira pasti tidak dimarahi. Jadi apapun yang kita minta kepada orang tua kita, apapun yang kita mau ambil dari orang tua kita, sebaiknya kita bilang dengan cara terus. Ya. Nah, sama juga nanti. Pokoknya dimanapun kita bekerja, kalau orang jujur, pasti orang suka.
Nah, misalnya nanti begini ya, kalau sudah besar ya, kalau sudah besar pasti kan mau punya istri ya, mau ya. Nah, mau punya istri berarti nanti kalau sudah punya istri berarti ada mertuanya ya. Nah, mertua itu cari orang yang suka, yang dicari orang tua. Mertua itu adalah orang yang jujur. Ya. Jadi kalau jadi pengusaha, jadi apa namanya, jadi bupati, jadi gubernur harus jujur. Ya, itu yang pertama ya. Apa tadi yang pertama? Kalau orang mau sukses? Jujur. Jadi anak-anakku sekalian, jangan pernah takut untuk menyatakan perkataan yang jujur. Paham ya? Saya ulang. Jangan pernah takut untuk menyatakan perkataan yang jujur apapun resikonya. Setuju? Setuju. Nah, ini bilang tidak setuju berarti dalam hatinya mau berbohong ya. Ini. Setuju atau tidak? Setuju. Nah, ini kecil suaranya. Berarti masih mau tidak jujur, masih mau berbohong. Ya. Ya. Berani berjanji untuk jujur? Berani. Alhamdulillah. Yang kedua, kira-kira ada yang tahu enggak yang kedua? Kalau orang mau jawab sukses selain jujur. Nah, yang kedua adalah disiplin. Ya. Nah, kalau kita di sini kita mulai bangun pagi jam berapa? Jam berapa? Jam 5? Jam 4. Nah, ada nggak yang biasa bangun jam 5? Ada? Ada? Tidak ada. Alhamdulillah. Berarti bangun jam 4 semua. Nah, itu disiplin. Terus belajar jam berapa? 7.30. Hah? 7.30. Ada nggak yang biasa terlambat? Ya, tidak ada ya. Berarti semua disiplin itu bukan kalau jam 7.30, jam 7.30 baru kita datang di kelas. Disiplin itu kalau jam 7.30, jam 7 sudah ada di kelas. Itu namanya disiplin. Betul ya? Nah, ya. Nah, ini saya perkenalkan kawan saya. Ya. Ini namanya Dr. Engineering Abdul Jalil. Kenapa negara-negara maju itu bisa sukses? Ya, seperti Jepang, Amerika. Kenapa bisa sukses? Karena masyarakatnya disiplin. Nah, coba mungkin Pak Jalil bisa ceritakan kepada adik-adik kita bagaimana disiplinnya orang-orang Jepang itu dalam setiap kehidupan sehari-harinya. Ya, apa dari Pak Jalil? Ya. Baik, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pada saat sekolah seperti itu, teman-teman saya main di luar kelas, saya tidak ikut main, tapi saya menjual. Karena kenapa? Saya bantu orang tua saya untuk mencari uang. Ya. Selama 3 tahun di SMP, saya masuk di Alia, ya, sama seperti anak-anakku sekalian. Ya, saya di Alia baru belajar tentang agama. Jadi saya termasuk lulusan pesantren juga. Ya, jadi maksudnya seperti ini, anak-anakku semua jangan merasa minder bahwa kita ini di pesantren. Saya dari pesantren. Ya, saya besar di pesantren. Ya, jangan minder atau takut bahwa saya tidak tahu. Ya, saya malu dengan yang di luar. Jangan. Bahkan kalau kita melihat, kita lebih unggul dibandingkan dengan sekolah di luar. Karena kenapa? Kita pelajari ilmu agama dan ilmu pengetahuan seperti itu. Ya. Nah, jadi untuk adik-adik semua, apa yang perlu ditanamkan adalah tadi Prof sudah menyampaikan bahwa yang pertama itulah kejujuran, yang kedua adalah disiplin. Dan ada satu hal ini yang saya rasakan ya, karena umur 10 tahun saya yatim ya, dan setelah itu tahun 2008 ya saya yatim piatu seperti itu. Jadi orang tua saya sudah meninggal kedua-duanya. Nah, apa yang saya petik hingga saat ini adalah selain daripada kejujuran dan kedisiplinan, yang paling penting adalah berbakti kepada kedua orang tua. Itu yang paling penting. Karena berkah
Ya, berkah hidup kita itu tergantung dari ridhonya orang tua. Jadi untuk anak-anakku sekalian yang masih ada orang tuanya, berbaktilah kepada kedua orang tua. Buat mereka bangga. Ya, anak-anakku sekalian sekolah di sini ya, di pesantren, buat mereka bangga. Woi, anakku jago yang menghafal. Woi, hafal mitawa 30 juz. Hafal mitawa juz 30. Ya, juz 1, juz 2. Buat mereka bangga. Ya, karena kalau orang tua tak bangga sama kita, ya, insya Allah itu keberkahan akan datang dengan sendirinya. Ya, itu satu hal yang eh, yang saya rasakan ya. Selama ini kalau saya melihat kenapa ya orang tua saya menyuruh saya seperti ini, ya, kenapa ya saya seperti ini seperti itu ya. Itu karena ya saya rasakan keberkahan dari orang tua. Ya, saya pernah menjadi TKI. Ya, saya pernah kerja di Malaysia 4 tahun. Itu orang tua saya yang suruh. Saya tidak tahu, tapi orang tua bilang, mau ke Malaysia. Ya, untuk apa, Mak? Kerja di sana. Saya hanya ikut saja orang tua apa yang dikatakan. Akhirnya saya ke Malaysia. Bukan apa ya. Pas saya kerja di Malaysia, saya tidak tahu jalannya Allah. Ibu saya lumpuh. Bayangkan, saya tidak tahu. Mungkin jalannya Allah ya. Ya, dengan saya ke Malaysia, ibu saya lumpuh. Pada saat lumpuh, semua saudara saya sementara kuliah. Jadi pada saat saya kerja di Malaysia, itu yang memberikan biaya pengobatan kepada ibu saya itu adalah saya. Jadi saya itu kerja di Malaysia itu berhutang untuk kirimkan obat ke orang tua saya. Nah, saya tidak melihat apa, tapi apa yang saya pikir adalah bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Itu yang paling penting, ya. Jadi anakku sekalian, selain daripada kejujuran, disiplin, juga paling penting adalah bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Doakan orang tua yang terbaik, ya, seperti itu. Nah, mengenai kedisiplinan tadi yang Prof sampaikan itu betul sekali. Kenapa di Jepang, Korea? Jadi saya pernah termasuk ke New York, saya pernah ke sana, negara-negara maju. Ya, kenapa mereka bisa maju? Karena disiplin. Betul itu yang Prof sampaikan, ya. Kita harus disiplin. Nah, disiplin dalam artian apa seperti ini ya? Bukan berarti yang tadi Prof sampaikan bahwa masuk jam 7.30, datang 7.30. Tapi bagaimana kita sudah mempersiapkan semuanya, misalnya sebelum-sebelumnya. Misalnya, saya harus datang lebih awal. Misalnya jam 7.20 misalnya, untuk mempersiapkan semua seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya disiplin waktu, ya. Begitu. Kita harus punya target. Misalnya kelas 1 sanawiyah ya. Kelas 1 saya harus hafal 10 juz. Kelas 2 saya harus hafal 10 juz. Kelas 3 saya harus hafal 10 juz. Akhirnya setelah selesai dari sanawiyah sudah hafal 30 juz. Harus ada target, itu namanya disiplin. Hari ini saya harus hafal 1 lembar. Ulangi terus. Ada target, itulah disiplin. Ya. Nah, besok 1 lembar lagi, itulah disiplin, ya. Nah, begitu ada target ya. Jadi ini hari 1, besok 1, begitu. Itulah disiplin. Ya, itu tadi pertama kejujuran, yang kemudian disiplin, harus ada target, ya. Hari ini saya harus hafal 1 lembar, besok hafal 1 lembar, besok 1 lembar. Harus ditanamkan di sininya. Ya. Kemudian adalah berbakti kepada kedua orang tua seperti itu. Ya, jadi untuk anak sekalian, mudah-mudahan semuanya berhasil ya ke depannya, ya, dan bisa membanggakan guru-gurunya, ya, utamanya kedua orang tua. Ya, baik, terima kasih Prof atas kesempatannya. Ya. Jadi jangan ada yang berkata-kata kasar kepada kedua orang tuanya, ya, setuju ya? Kalau misalnya kita mau pergi, minta izin, Pak, Bu, saya mau izin cium tangan orang tua. Kalau kita datang juga begitu, sampaikan salam. Ya. Yang kedua tadi jangan lupa, kalau ada sesuatu yang disampaikan harus kita sampaikan dengan jujur, tidak boleh berbohong. Jadi kata kuncinya tidak boleh berbohong. Ya, jujur berjanji. Mulai sekarang tidak boleh bohong. Oke ya. Nah, insya Allah kalau mulai dari sekarang dibiasakan, ya, mulai dari kecil tidak boleh berbohong, maka insya Allah nanti akan menjadi orang sukses.
Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat dan beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.